Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPK dalam jabatan Sarjana Kementerian Agama Republik Indonesia FPTK YIN Sultan Ahmad Bin Saud tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Holida PDI. Saya guru di MTSSA Nurul Saadah Pakandangan Barat Christoph. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia P1 tahun 2025 di MPTK YIN Sultan Ahmad Bin Saud dengan NIM 247125053, nomor UKG 2822064021659. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja dengan menggunakan model pembelajaran presentasi learning PBL pada materi ketentuan halal haramnya makanan dan minuman mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dan untuk doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, bacalah sama-sama mulai. Anzul Fikri Syarif. Hadir. Muhammad Raja Najahi. Hadir. Muhammad Mufid. Hadir. Muhammad Purnama. Hadir. Muhammad Faris Al-Rozikin. Hadir. Maulana Mikrayudi. Hadir. Taufik Rizki. Hadir. Muhammad Fikri Firmansyah. Hadir. Ahmad Fatahila. Hadir. Muhammad Alfian Fitroni. Hadir. Sultan Tirta Rudiro. Hadir. Darwis Afif. Muhammad Nizar Azabidin. Masuk semua ya? Coba sekarang tertibkan dulu kalian. Masih ada sampah tidak? Ada. Mana semangatnya? Baik. Apakah masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat apa itu tawaf? Siapa yang menjawab? Silakan. Siapa yang masih ingat apa itu sa'i? Silakan kita. Sa'i adalah berbalik kecil antara bukit Sofa dan Jiwa. Antara Bukit Sofa dan Marwah.
Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah itu sebanyak berapa kali? 7 kali. Kira-kira haji seseorang akan diterima tidak jika waktu mengerjakan ibadah haji pernah mengkonsumsi makanan haram? Tidak. Maka dari itu harus selalu mengkonsumsi makanan halal. Coba sekarang kira-kira ada yang tahu pembelajaran pada hari ini tentang makanan dan minuman halal. Sebelum kita melanjutkan materi pada pembelajaran ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran materi tentang halal dan haram makanan dan minuman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat menjelaskan apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Kalian juga dapat menyebutkan contoh makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Kalian dapat menganalisis makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam dan dapat mengkaitkannya dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalian juga bisa menyimpulkan materi makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makanan dan minuman halal dan haram menurut Islam. Makanan dan minuman halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Dalil yang menjelaskan tentang makanan halal itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sudah jelas dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa makanan yang harus kita konsumsi adalah makanan yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik. Halalan artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sedangkan baik atau thayyibah artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi sesuai kebutuhan tubuh kita dan bermanfaat untuk kesehatan. Sedangkan halalnya suatu makanan atau minuman meliputi tiga hal. Yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Sudah jelas? Yang kedua, halal cara mendapatkannya.
Kalian mendapatkan ayam itu dari memelihara sendiri, maka dagingnya itu akan menjadi halal. Akan tetapi jika cara mendapatkannya dengan salah, contohnya hasil mencuri, maka daging ayam tersebut akan menjadi haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Contohnya ayam tadi, proses penyembelihannya. Jika cara menyembelihnya dengan menurut syariat Islam, maka daging ayam tersebut akan menjadi halal. Tetapi jika prosesnya salah, ketika menyembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, maka daging tersebut akan menjadi halal. Ini jenis-jenis makanan halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah itu boleh dan halal dikonsumsi. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan juga akidah. Coba, ini contoh makanan apa? halal. Coba apa saja ini contohnya? Kurma, sate, susu. Ini semua makanan halal yang boleh untuk dikonsumsi. Adapun manfaat makanan halal, yang pertama mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak mazmumah. Apa akhlakul karimah? Hal yang baik. Kalau akhlak mazmumah, Hal yang buruk. kalian akan terhindar dari akhlak mazmumah kalau mengkonsumsi makanan Halal. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh kita. Jika kalian mengkonsumsi makanan halal, maka tubuh kita ini akan menjadi Sehat. Yang keempat, kita akan dijauhkan dari perbuatan Dosa. Mana semangatnya? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang makanan halal. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi karena sudah ada nas dalam Al-Quran atau hadis. Adapun dalil yang menerangkan tentang makanan haram itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
pun lagi Maha Penyayang. Berikutnya ada dalil juga tentang makanan haram. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dinabin minat tibai fa'aluhu haram. Artinya setiap binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Selanjutnya jenis-jenis makanan haram. Secara garis besar jenis-jenis makanan haram itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama haram lidzatihi dan yang kedua haram lighairihi. Haram lidzatihi makanan yang haram karena zatnya. Artinya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Contohnya daging babi. Sudah jelas diterangkan di Al-Quran bahwa daging babi itu haram. Yang kedua, sudah jelas. Yang ketiga, khamr atau minuman keras. Kenapa kita tidak diperbolehkan minum khamr? Karena memabukkan. Khamr juga merusak akal dan jiwa kalian. Maka dari itu kita tidak boleh meminum khamr. Yang kedua, haram lighairihi. Haram karena faktor eksternal. Contohnya bangkai. Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Contohnya sapi. Jika sapi disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka sapi itu akan menjadi bangkai. Tetapi jika menyembelihnya dengan benar menurut syariat Islam, maka daging sapi tersebut akan halal untuk dikonsumsi. Semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya susu. Jika susu sudah tercampur najis, meskipun najisnya sedikit, maka susu itu akan menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi lagi. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari hasil dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan hasil judi. Jika yang didapatkan dengan hasil tidak benar, maka akan menjadi haram. Coba, ini contoh makanan apa? Haram. Apa saja itu? Babi, anjing, sudah jelas diterangkan di Al-Quran bahwa babi, anjing itu haram untuk dikonsumsi. Jika kita sering mengkonsumsi makanan haram, maka akibatnya adalah amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, dan juga doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, merusak jiwa, terutama narkoba dan minuman keras karena mengandung alkohol. Jika kita meminum khamr seperti tadi, tentunya akan merusak jiwa. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Coba, jika kalian makan makanan yang sudah basi, kadaluarsa, maka perut kalian akan menjadi sakit. Maka dari itu hindari makanan yang haram. Tempat menghalangi meninggal
mengingat Allah. Seperti tadi, kalau minum khamr, jiwa kalian akan dosa. Maka kalian otomatis tidak akan mengingat Allah lagi. Kalau jiwa kita sudah rusak, berarti kan tidak mengingat Allah. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira kalian sudah paham belum? Jika kalian sudah paham, Ibu akan memutarkan video tentang pemahaman makanan dan minuman halal dan haram. Silakan kalian simak video berikut. Setelah kalian menyimak video tadi dan juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dibagi 3 kelompok. Sekarang kalian diskusikan diskusi dulu. Sudah ada yang siap untuk mempresentasikan? Sudah. Coba silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi soal berikut. 1. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Dengan cara melihat pembelinya dan saat membeli dan memastikan ada logo halal dari kemasannya. 2. Sebutkan 3 makanan, minuman halal dan haram. Makanan dan minuman halal: kurma, daging sapi, susu. Makanan dan minuman haram: donat, margarin, bir. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi soal berikut. 1. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Caranya yaitu, jika kita tidak yakin tentang kehalalan makanan yang kita beli, sebaiknya kita tanyakan kepada penjual atau pemilik warung makan. 2. Sebutkan 3
ketiga makanan dan minuman halal. Contohnya daging, meat, pisang. Makanan dan minuman halal, daging, babi, darah, tomat. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk pelapor dua. Nomor 3, silakan mempresentasikan hasil studi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi soal berikut. 1. Bagaimana cara menghindari makanan dan minuman yang haram? Jika memungkinkan, pilih makanan yang dibuat oleh umat Islam atau tempat-tempat yang digolongkan Islam. 2. Sebutkan 3 makanan halal dan haram. Makanan dan minuman halal seperti daging, kambing, ayam, dan batu. Makanan dan minuman haram, bacon, kecubung, rugi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah ibu menjelaskan dan kalian sudah menonton video, setelah ibu menjelaskan, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo silakan, David. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah makanan halal dan minuman adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dan makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas Al-Quran dan hadis. Baiklah, setelah mendengar kesimpulan dari teman-teman kalian bahwasanya makanan dan minuman haram, bahwa makanan dan minuman halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat Islam. Sedangkan makanan dan minuman haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Maka dari itu, marilah kita selalu memperhatikan apa yang kita minum dan juga apa yang kita makan. Jangan sampai makanan haram itu masuk ke tubuh kita, supaya kita mendapat ridho dari Allah dan tubuh kita menjadi sehat. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.